Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 291 bertarung dengan langit. Begitu suara itu jatuh, pergelangan tangannya sedikit bergetar, dan dia tiba-tiba jatuh. Matanya tertutup dengan lembut, dan senyuman di sudut mulutnya perlahan memudar. Seperti orang yang lelah, setelah melihat orang yang paling ingin dilihatnya, akhirnya dia bisa memejamkan mata dan pergi tidur. Pausan Shadows. Orang-orang di luar pintu terkejut ketika melihat pemandangan ini. Guan Xiaozhen dengan putus asa bergegas maju dan berteriak, "Qianying! Qianying! Jangan sentuh dia!" Lin Yu menghentikannya dan bergegas ke orang-orang di luar dan berkata, "Tarik nyonya keluar." Setelah berbicara, Lin Yu mengeluarkan jarum perak yang dia bawa dan menusuknya ke titik akupuntur Baihui di kepala Li Qianying. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Qingmei, dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak senior, kemari sekarang, ngomong-ngomong. Bawa jarum perak naga dan Phoenixku ke sini." "Ini baik." Ye Qingmei di ujung telepon tidak berani menunda sedikit pun, jadi dia menutup telepon dan mengambil jarum perak Long Feng Lin Yu dan bergegas ke rumah Li. "Tuan He, Qianying, dia." Li Zhenbei Qiang bertanya dengan gemetar menangis, melihat putrinya yang sekarat di tempat tidur, jantung tulang belakangnya menangis darah, menyakitkan. Batas waktu telah tiba. Lin Yu penuh kesedihan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Dia berpikir Li Qianying akan bertahan hidup musim semi mendatang. Li Zhenbei tiba-tiba gemetar, matanya menjadi hitam, dan dia meraih bahu Lin Yu. Kemudian dia tidak jatuh, dan dia tersedak, "Tuan He, tolong pikirkan. Tolong. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan ini, saya hanya bisa mencoba yang terbaik." Wajah Lin Yu menjadi pucat, dan menjawab dengan jujur. Kulit Li Zhenbei memancarkan sinar cahaya, dan air mata di matanya tidak dapat menahannya lagi. Mereka berdeguk seperti orang tua yang sekarat, tubuhnya goyah. "Tuan Ho, selama Anda bisa menyelamatkan anak saya bersedia Li Zhenbei transfer semua properti Anda sendiri ke nama Anda." Ketika semua orang mendengar kata-kata Li Zhenbei, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Li Zhenbei memiliki 60% saham grup Li. Jika semua ini ditransfer ke Lin Yu, bukankah grup Li akan menjadi grup Lin? "Tidak, saudaraku, aku tidak setuju." "Ya, Paman, saya tidak setuju. Qianying adalah seorang gadis. Bahkan jika dia bertahan, dia akan menikah cepat atau lambat. Untuk hidupnya, dia harus mengambil seluruh keluarga Li. Apakah itu sepadan? Artinya, bagaimanapun juga, saham keluarga Li tidak boleh diberikan kepada orang luar." Ketika semua kerabat keluarga Li mendengar kata-kata ini, mereka segera berhenti melakukannya, dengan wajah dingin dan keberatan, mata mereka penuh permusuhan ketika mereka melihat Lin Yu. "Tutup mulutku." Li Zhenbei menoleh ke belakang dengan mata merah. Cahaya dingin di matanya penuh ketajaman, dan suaranya sangat dingin, "Kamu sekumpulan anggur dan kantong beras punya wajah untuk berbicara. Keluarga Li adalah keluarga Li Zhenbei saya. Ini aku, Li Zhenbei. Itu dikelola dengan satu tangan. Tanpa aku, Li Zhenbei, dapatkah kamu memiliki dirimu hari ini? Hal apa yang berani kamu kendalikan padaku?" Kata-katanya menggelegar dan mengejutkan, dan sekelompok anggota keluarga Li tiba-tiba kehilangan suara, dan wajah cemberut mereka sangat jelek. Apa yang dikatakan Li Zhenbei benar. Meskipun tetua keluarga Li telah meninggalkan latar belakang keluarga yang baik kepada keluarga Li, seluruh ibu kota hampir tidak dihitung sebagai kelas menengah. Itu adalah putra tertua Li Zhenbei. Kerja keras selama bertahun-tahun telah memungkinkan keluarga Li untuk bergabung dalam jajaran beberapa keluarga besar, dan mereka memang berkah dari Li Zhenbei yang memiliki seperti sekarang ini.
Mereka juga khawatir setelah Li Zhenbei melepaskan, aset mereka akan menyusut dengan cepat dan kehilangan nyawa yang mereka miliki saat ini, sehingga mereka sangat menentangnya. Saya menyelamatkan putri saya dengan aset saya sendiri. Jika Anda tidak menyentuh Anda sepeser pun, tidak ada dari Anda yang dapat mengontrolnya. Li Zhenbei berkata dengan wajah tenang, Tuan Ho, saya, Li Zhenbei, punya jawabannya. Anda jika saya bisa menyelamatkan putri saya, semua aset atas nama saya akan ditransfer kepada Anda. Meskipun semua orang di keluarga Li terlihat jelek, tidak ada yang berani berbicara. Adegan ini tampak sangat konyol di mata Lin Yu. Ketika kelompok itu datang mengunjungi Li Qianying pada awalnya, semua orang pada awalnya sedih, tetapi sekarang itu melibatkan minat mereka dan bahkan belum menyentuh mereka. Adapun minat mereka yang sebenarnya, satu persatu, mereka terekspos sepenuhnya, dan wajah mereka sangat jelek. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Paman Li, He Jiarong, saya tidak pernah mencari uang untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Saya membantu hanya karena persahabatan saya dengan Nona Li. Beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang. Hati Li Zhenbei tergerak, mata berkaca-kaca lagi, dan dia dengan sungguh-sungguh mengangguk kepada Lin Yu, merasa penuh emosi di dalam hatinya. He Jiarong, yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarganya, dapat memperlakukan putrinya tanpa ketenaran dan kekayaan, tetapi sungguh ironis bahwa kerabat yang memiliki hubungan darah di belakangnya tidak mau mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk menyelamatkan putri mereka. Lin Yu melirik waktu dengan cemas, lalu menatap Li Qianying, yang hanya memiliki sedikit sisa nafas di tempat tidur, panik. Dia baru saja menyegel titik akupuntur Baihui Li Qianying dengan jarum perak, sehingga rohnya bisa ditarik keluar selambat mungkin, tapi itu hanya lebih lambat. Jika ini terus berlanjut, itu akan memakan waktu kurang dari setengah jam, Li Qianying benar-benar akan kehilangan karakteristik hidupnya. Saya datang. Tiba-tiba, ada teriakan kegembiraan dari pengawal di luar, dan kemudian saya melihat Ye Qingmei, yang basah dan terengah-engah, berlari memegang jarum perak naga dan Phoenix. Karena tidak mudah naik taksi di hari hujan, dia lari sebentar, naik taksi sambil lari, ketika masuk mobil, dia basah kuyup. Lin Yu melihat pandangan Ye Qingmei dan merasa tertekan. Dia buru-buru menyerahkan handuk padanya dan berkata, usap kepalaku, kamu harus membantuku mengenali titik akupuntur nanti, apakah tidak apa-apa? Tidak masalah. Ye Qingmei mengangguk dengan penuh semangat. Ketika dia di sekolah, dia juga belajar ilmu pengobatan Tiongkok. Dia juga mempelajari titik akupuntur dan akupuntur, jadi wajar untuk mengenali titik akupuntur. Bibi Guan, silakan masuk juga. Lin Yu berbalik dan berteriak pada Guan Xiaozhen yang putus asa, sekarang bukan waktunya untuk menangis, Nona Li masih memiliki nafas. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bertarung untuk yang terakhir kalinya. Ketika Guan Xiaozhen mendengar ini, dia segera mengangkat semangatnya dan buru-buru berdiri tegak dan menghapus air mata dari wajahnya, dan bersorak, Tuan He, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tolong beri perintah saja. Semuanya, keluar dulu. Lin Yu tidak buru-buru menjawabnya, dan berteriak pada kerumunan di pintu. Semuanya berkat Tuan He. Li Zhenbei membungkuk kepada Lin Yu dengan air mata berlinang, dan kemudian menyuruh semua orang untuk pergi dan menutup pintu. Lin Yu mengunci pintu dan bergegas ke Guan Xiaozhen dan berkata, Bibi, saya ingin menyuntik Nona Li. Kamu harus melepas semua pakaiannya. Tidak ada yang tersisa. Guan Xiaozhen terkejut sedikit, dan kemudian mengangguk penuh semangat. Sekarang kehidupan putrinya tergantung pada seutas benang. Bagaimana dia bisa peduli apakah dia akan memberi atau menerima ciuman atau tidak? Tanpa ragu, dia dengan cepat menyalakan AC, dan dengan bantuan Ye Qingmei, dia mulai melepas pakaian Li Qianying. Lin Yu sudah berjalan ke lemari Li Qianying saat ini, menemukan syal sutra, melipatnya dengan lembut, menutup matanya, dan mengikatnya di belakang kepalanya.
Guan Xiaozhen tercengang saat melihat pemandangan ini, dan hatinya tergerak. Istilah genleman-genleman mungkin tidak lebih tepat untuk Lin Yu. Dia buru-buru membujuk, "Tuan Ho, sekarang kamu adalah seorang dokter dan Qianying adalah seorang pasien. Kamu tidak harus begitu terbuat." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Status Nona Li tidak biasa, secara alami aku harus memperhatikannya. Jika kamu bersaksi untukku dengan bibiku, aku dapat memberikan suntikan dengan aman." Meskipun dia tidak tahu apakah Li Qianying masih perawan, tetapi Li Qianying belum pernah menikah. Jika dia melihat tubuhnya, jika menyebar, pasti akan menyebar ke seluruh ibu kota. Bagaimanapun, dia bukan gadis biasa. Apakah wanita tertua dari keluarga Li? Tapi apakah kamu tidak mempengaruhi suntikannya? Guan Xiaozhen berkata dengan penuh semangat. "Tidak masalah, selama kakak perempuan membantuku menunjukkan titik akupuntur dengan benar." Lin Yu mengangguk, "Tapi aku pasti akan bersentuhan dengan kulit Nona Li. Kuharap bibiku tidak tersinggung." Mata Guan Xiaozhen memerah, dan dia buru-buru berkata, "Tuan, apa yang kamu katakan tidak memalukan bagiku. Kamu menyelamatkan putriku, itu setara dengan orang tua kedua putriku." Lin Yu mengangguk, dan kemudian bergegas ke alis Ye Qing dengan suara yang dalam, "Kakak senior, lepaskan bantal di bawah kepala Nona Li dan biarkan dia berbaring. Aku akan memberikan suntikan." Ye Qingmei setuju untuk berjalan dan membaringkan kepala Li Qianying sesuai dengan instruksi Lin Yu. Kemudian dia mengambil kotak jarum dan menyerahkannya kepada Lin Yu. "Bintang." Lin Yu mengeluarkan jarum perak, berteriak dengan suara yang dalam, dan mengulurkan tangan kirinya. Ye Qingmei dengan cepat meraih jari telunjuk kirinya dan menekannya tepat pada titik akupuntur sangsing di dahi Li Qianying. Lin Yu tenang, dan jarum panjang perlahan menembus, dan pada saat yang sama, kekuatan spiritual di tubuhnya perlahan mengalir melalui jarum perak seperti tubuh Li Qianying. Yintang, Tianding, Cloud Gate, Sidou, Zhangmen, kembali. Anda membutuhkan kedua sisi. Setelah Lin Yu berteriak, Ye Qingmei memegang tangannya lagi dan menekan titik akupuntur di sisi kiri dan kanan tubuh bagian atas Li Qianying, dan Lin Yu menusuk jarum perak secara bergantian. "Tiao Guan, Futu, Suehai." Kemudian datang titik akupuntur di tubuh bagian bawah Li Qianying. Lin Yu masih perlahan memasukkan jarum, memutar-mutar ekor jarum setiap kali jarum dimasukkan, seolah-olah itu adalah kekuatan spiritual. Set jarum Lin Yu ditusuk, total 7 atau 79 jarum. Jika seseorang yang ahli dalam metafisika Zhou Yi ada di sini, dia akan terkejut. Gambar gosip kecil. Tetapi saya khawatir akan sulit bagi siapapun untuk mengetahui dari mana asal gambar gosipnya, karena gambaran gosipnya bukanlah gosip bawaan atau gosip yang didapat, melainkan gosip-gosip. Yang disebut Guizhang adalah buku kuno tentang perubahan yang disebut 3 perubahan bersama dengan Lian San dan Zhou Yi. Gambar gosip Lin Yuza berasal dari buku ini, dan alasan mengapa kebanyakan orang tidak dapat mengenalinya adalah karena Guizhang ini telah hilang sejak dinasti Wei dan Jin, dan tidak ada lagi di dunia. Dan Lin Yu, dengan ingatan leluhurnya, ingin mengambil gosip Guizhang ini untuk mengambil risiko dan memperjuangkan takdir dengan surga. Karena pengobatan akupuntur ini bukanlah penyakit, melainkan kehidupan yang memakan waktu lama. Setelah Lin Yu menusuk jarum tersebut, ia terus-menerus menyentuh bagian ekor dari setiap jarum perak tersebut, sehingga kekuatan spiritual di tubuhnya terus mengalir. Tubuh Li Qianying. Wajah pucat Li Qianying berangsur-angsur menjadi kemerahan, dan napasnya menjadi lebih merata dari udara yang tadi. Seribu bayangan. Melihat pemandangan kegembiraan ini, Guan Xiaozhen menutup mulutnya dengan kegembiraan. Ye Qingmei juga sangat senang saat melihat adegan ini, dan suaranya bergetar karena kegembiraan. Rumah Jiarong, kulit Nona Li menjadi lebih baik. Jelas, upaya terbaik terakhir Lin Yu memang berhasil.
Keduanya tenggelam dalam kegembiraan, dan bahkan tidak menyadari bahwa Lin Yu sudah pucat saat ini. Keringat dingin di dahinya jatuh, dan tubuhnya menggigil seperti daun yang jatuh di cabang di angin dingin. Engah. Lin Yu hanya merasa sesak di dadanya, dan tidak bisa menahannya lagi. Seteguk besar darah keluar dalam sekejap. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.